Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulzilatun Nabawiyah. Pada pertemuan kali ini akan membahas materi tentang sejarah matematika dalam pembelajaran. Adapun pengaruh positif metode belajar sejarah matematika, tokoh-tokoh matematika. Pengaruh positif sejarah matematika: 1. Understanding atau pemahaman. Sudut pandang sejarah dan sudut pandang matematika saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang konsep dan teorema, serta bagaimana konsep-konsep saling berkaitan. 2. Enthusiasm atau antusiasme, yaitu sejarah matematika memberikan siksi aktivitas sehingga menimbulkan antusiasme dan motivasi. 3. Skill atau keterampilan, yaitu sejarah matematika mampu memacu keterampilan menata informasi, menafsirkan secara kritis berbagai anggapan dan hipotesis, menulis secara koheren, mempresentasikan kerja, dan menempatkan suatu konsep pada level yang berbeda. Adapun metode dalam belajar sejarah matematika: A. Menyebutkan atau menceritakan tentang matematikawan pada zaman dahulu secara menyenangkan. B. Menyediakan pengantar sejarah untuk konsep-konsep yang baru bagi siswa. C. Memacu siswa untuk memahami masalah-masalah sejarah untuk mana konsep-konsep yang telah mereka pelajari merupakan jawabannya. D. Memberi tugas-tugas tentang sejarah matematika. E. Melengkapi latihan-latihan di kelas atau di rumah dengan menggunakan tulisan-tulisan matematika dari zaman dahulu. F. Aktivitas drama langsung dengan kegiatan refleksi interaksi matematika. G. Memacu kreasi tampilan poster atau proyek lain dengan topik-topik sejarah. Dan yang terakhir yaitu H. Merencanakan proyek tentang aktivitas lokal matematika pada zaman dahulu. Tokoh-tokoh matematika. 1. Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos atau di Turki pada tahun 580 sebelum Masehi. Ia mendirikan perguruan yang disebut perguruan Pythagoras. Dasar dari perguruan tersebut adalah bilangan. Pythagoras mengajarkan bahwa semua bilangan adalah rasional. Karya-karya yang mengisi perguruan Pythagoras antara lain adalah berasal dari karya tulis Aristoteles, Euclid, Proclus, Diogenes Laertius, dan lain-lain. 2. Euclid. Euclid berasal dari Alexandria. Karya terkenal dari Euclid adalah Elemen, yang merupakan kompilasi pengetahuan dan menjadi buku-buku sumber dari pembelajar. Buku ini menjadi cikal bakal sistem aksiomatis dalam matematika. Euclid juga menulis banyak buku lain, tetapi yang dapat bertahan hingga kini terkait matematika antara lain data yang berisi 94 proposisi, dan On Divisions yang membahas mengenai cara membagi sebuah bangun menurut perbandingan yang diberikan. 3. Archimedes. Archimedes berasal dari Sirakus, Pulau Sicilia yang menjadi koloni Yunani. Ia belajar di Universitas Alexandria dan bersahabat dengan Eratosthenes, murid Euclid. Ia sering disebut sebagai matematikawan terbesar sebelum Isaac Newton. Archimedes menulis banyak subjek, salah satunya adalah kalkulus. Karena itu ia sering disebut sebagai bapak integral.
Beberapa karya lainnya adalah sebagai berikut: The Method atau Metode, Quadrature of the Parabola, dan Measurement of a Circle. 4. Brahmagupta. Brahmagupta adalah kepala observatori astronomi di Ujjain yang merupakan pusat perkembangan matematika India saat itu. Karya terpentingnya adalah Brahmasputasiddhanta pada tahun 628 yang ditulis di Binmal, ibu kota dinasti Gurjara. Sebagai pelengkap karya tersebut, Brahmagupta juga menulis Kanda Hatyaka pada tahun 665. Saat itu ia berusia 67 tahun. Pemahaman Brahmagupta tentang sistem bilangan jauh melebihi orang-orang sezamannya. Sumbangan lain dari Brahmagupta adalah algoritma untuk menghitung akar kuadrat suatu bilangan. Algoritma ini kini dikenal dengan rumus iterasi Newton-Raphson. 5. Al-Khawarizmi. Abu Musa Al-Khawarizmi lahir di Kiran, Al-Khawariz, Uzbekistan dan wafat di kota pada tahun 1101 malam, Baghdad. Al-Jabar sering dilekatkan dengan nama Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Gans dalam The Search of Al-Khawarizmi Algebra menyebut bahwa Al-Khawarizmi adalah bapak Al-Jabar. Begitu pula dengan Boyer dalam A History of Mathematics. Karya-karya Al-Khawarizmi diantaranya Al-Jabal, Hisab Al-Jab, wal Muqabalah, Liber Algorithm atau Algorismi de Numerorum, Tractatus Arithmetica, dan Zik atau Daftar Astronomi. 6. Fibonacci adalah matematikawan Italia yang hidup antara tahun 1170 sampai 240 atau 1250 Masehi. Ada sumber lain juga yang menyebutkan bahwa dia lahir di Pisa pada tahun 1175. Nama lainnya adalah Leonardo if Pisa, Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano. Ayahnya bernama Guglielmo Bonacci adalah seorang pedagang dan ibunya Alessandra. Beberapa kontribusi Fibonacci dalam matematika adalah sebagai berikut. 1. Memperkenalkan sistem bilangan Hindu-Arab di Eropa dan menemukan bilangan Fibonacci. Bukunya berjudul Liber Abaci atau The Book of Calculating. 2. Perintis dalam penggunaan kembali pecahan Mesir atau Egyptian fraction. 3. Dalam Liber Quadratum, The Book of Square, Fibonacci memperkenankan salah satu hasil dalam teori bilangan, yaitu bilangan kuadrat dapat dituliskan sebagai penjumlahan bilangan-bilangan ganjil. 4. Praktika Geometri ditulis tahun 1220. Buku ini berisi koleksi soal geometri yang dibagi ke dalam 8 bab. 5. Fibonacci memberikan pendekatan yang akurat terhadap akar dari 10x ditambah 2 kali 2 ditambah x3 sama dengan 20. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.